Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fijitan yang saya cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian, dan tentunya hendaklah kematian itu menjadi pelajaran yang berharga untuk setiap kita untuk mempersiapkan apa yang harus dibawa setelah kematian. Dan inilah kuburan, sekian banyak kuburan yang ada di Jazirah Arab Saudi, yang mana inilah sunnahnya dalam menguburkan jenazah seorang muslim, yang mana dahulunya Jazirah Arab itu penuh dengan kuburan yang tinggi-tinggi, yang mana kebiasaan ini ada pada orang-orang Syiah, orang Sufi yang gulu kepada orang saleh. Lalu atas pertolongan Allah Azza wa Jalla lahirlah seorang mujaddid yang membalikan kaum muslimin kepada akidah tauhid yang benar, yaitu menjauhkan dari sikap gulu kepada orang-orang yang soleh yang telah meninggal, menghidupkan kembali sunnah, meninggalkan semua bidah-bidah baik akidah maupun amaliyah. Alhamdulillah, oleh karena itu sangat berjasa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di negara Arab Saudi, sehingga negara Saudi menjadi negara yang kuat dan kembali bersatu. Walaupun ada kekurangan dari beberapa sisi, tapi kita sama-sama berdoa agar tetap Allah jaga negara Saudi. Dan di sini kita ingatkan bahwasanya dalam datangi kuburan itu, teman-teman, tujuannya adalah pertama itu mengingat kematian agar semangat kembali beribadah dan minimalisir kecintaan berlebihan terhadap dunia. Yang kedua adalah mendoakan si mayit, bukan sebaliknya. Kita meminta wasilah kepada si mayit agar menjadi perantara agar doa itu dikabulkannya, itu tidak benar. Ada tuduhan-tuduhan bahwasanya manhaj salaf melarang berdoa kepada kuburan. Yang dimaksud adalah larangan meminta doa, teman-teman, ya, dari si mayit. Yang benar itu adalah mendoakan si mayit agar Allah mengampuni si mayit, agar Allah lapangkan kuburnya dan mencegah dia dari azab kubur. Itu tujuan yang dibenarkan dalam mendatangi kuburan. Adapun menjadikan wasilah dalam berdoa agar dimudahkan urusan dia dengan keutamaan jenazah si fulan, maka ini dilarang. Masalah sahabat pun tidak ada para sahabat mendatangi kuburan Nabi untuk agar dimudahkan, agar Allah kabulkan doa mereka itu turun hujan. Tidak, mereka datangi Abbas. Begitu juga selanjutnya. Tidak ada dilakukan oleh para salafus saleh dengan mendatangi kuburan orang saleh terdahulu. Dan semakin berjalannya waktu, maka terjadi pergeseran, sehingga banyak kaum muslimin yang mulai meninggalkan agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita dapati sebagian daerah di Indonesia juga banyak yang di situ dibuat kuburan yang meninggi, ada yang dikasih pagar, ada yang dibuat atapnya. Waliyadzubillah. Dan ini jelas-jelas melanggar yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Dan kita lihat ada dua video, ya. Ada satu video yang sepertinya di daerah Indonesia, mungkin daerah Jawa, ya, yang mana mereka itu menghancurkan kuburan-kuburan yang ada bangunannya. Apakah mereka ini mau memindahkan ke lokasi baru, atau memang hanya meninggalkan tumpukan tanah beserta lisannya? Semoga yang dimaksud di sini adalah mereka itu menghancurkan bangunannya saja, lalu membiarkan kuburan itu dalam bentuk tumpukan tanah yang meninggi dan disertai batu penanda kepala dan kakinya. Nah, ini yang harapan kita, teman-teman. Dan sebelah juga ada mungkin daerah Syam, ya Allah alam, yang mana beberapa pemuda mereka menghancurkan bangunan-bangunan yang tinggi, yang mana ini adalah tujuannya patahkan semua kuburan, lalu tinggalkan setinggi 2 tangan. Kalau tangannya dibuat tegak, 2 tangan, ya, atau 3 tangan, ya. Sudah, situ sudah cukup, dan orang sudah gampang itu adalah kuburan. Adapun datang ke kuburan yang tidak ketahui mana kuburan keluarganya, ketahuilah Allah tuh innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah tuh maha mampu
Datang ke kuburan, doakan secara umum, ya itu adabnya. Datang ke kuburan, doakan secara umum, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al-ahya minhum wal amwat, ya Allah ampunilah kaum muslimin yang hidup maupun yang meninggal. Lalu doa secara khusus, ya Allah ampunilah si fulan abang gua, ya Allah ampunilah fulanah ibuku. Walaupun salah posisinya, tapi kalau niatnya benar, yang dimaksudnya benar, maka Allah akan kabulkan itu, insya Allah. Itulah bentuk penjagaan akidah kaum muslimin. Walaupun dia mengatakan, saya datang kuburan itu yang ada bangunan itu bukan menjadikan wasilah, saya berdoa tetap kepada Allah. Alhamdulillah Anda selamat dari menyimpang akidah. Tapi didapati banyak kaum muslimin itu yang datang kuburan itu ada tujuannya ngalap berkah. Ada keyakinan kalau berdoa di sisi kuburan tersebut, di situ lebih mustajab dibandingkan dia berdoa di masjid. Wa iyadzubillah. Ini yang harus diluruskan kepada kaum muslimin agar jangan sampai akidah mereka rusak, karena kunci masuk surga itu adalah yaitu kesempurnaan tauhid. Maka tauhid ini harus selalu diingatkan kepada kaum muslimin. Larangan membangun kuburan dengan tinggi itu ada banyak dalilnya, ya teman-teman, ya. Seperti yang Rasulullah mengatakan nama di surat Bukhari dan Muslim, la'anallahu al-yahuda wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani itu yang mana menjadikan kuburan para nabi mereka itu sebagai masjid, yaitu tempat ibadah. Wa yadzubillah. Kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan itu hanya untuk mengingat kematian dan mendoakan si mayit. Adapun ibadah adalah di rumahnya Allah, masjid, dan di rumah-rumah kita. Makanya la tajalu buyutakum maqabir. Jangan jadikan kuburan rumah kalian jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Maksudnya apa? Yaitu rumah yang tidak ada di situ baca Al-Quran, tidak ada ibadah, maka itu layaknya seperti kuburan. Maka hendaklah kita hidupkan rumah kita dengan membaca Al-Quran, belajar, lalu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga menegur kepada kita kaum muslimin secara khusus dalam hadis surat Muslim, la tajlisu 'alal quburi wa la tusallu 'alaiha. Jangan kalian duduk di atas kuburan. Kalau dibuat bangunan, maka ini menjadi berpotensi besar orang-orang akan duduk di atasnya, apalagi orang-orang yang awam. Melangkah kuburan dilarang juga, dan dilarang sholat menghadap kuburan, yaitu sholat yang mana sholat ibadah kepada Allah, yang dalamnya itu ada ruku dan sujud. Adapun menyolatkan mayit yang sudah meninggal, belum sempat ada sholat jenazah di rumah si mayit atau di masjid yang dilaksanakan sholat jenazah, maka dia dibolehkan sholat jenazah di dekat kuburan si mayit, ya. Karena sholat jenazah tata caranya berbeda dengan sholat sunnah dan sholat fardhu yang sudah kita ketahui, yang mana dia cukup berdiri saja, di dalamnya hanyalah doa, mendoakan si mayit. Ya teman-teman, ya, itulah yang harus kita ketahui. Nabi banyak menegur, ya, ingatkan pada manusia, kaum muslimin, agar jangan menjadikan kuburan itu tempat ibadah. Nabi mengatakan, ini anhakum an dzalik, aku telah melarang kalian, jangan kalian lakukan. Itu secara khusus para sahabat Nabi dan secara umum kaum muslimin, agar jangan mengikuti langkah-langkah orang Yahudi dan Nasrani yang gemar membangun kuburan itu dengan tinggi-tinggi. Ada yang dikasih atap, terkhususnya dari sekte, ya, Syiah dan Sufi yang gemar sekali membangun kuburan yang megah, yang mana dari segi dunia ini lahan basah istilahnya teman-teman, ya, menjadikan pemasukan yang besar, karena keyakinan orang kalau berinfak di kuburan tersebut akan lebih diterima, sehingga banyak didapati kuburan-kuburan yang dikeramatkan tersebut kuota infaknya lebih penuh, lebih banyak isinya dibandingkan tempat-tempat yang tidak ada kuburannya. Wa yadzubillah. Maka kita harus luruskan kepada kaum muslimin bahwasanya itu tidak dibolehkan. Maka arahkanlah infak tersebut kepada cara yang benar, yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, bukan malah merusak akidah, karena gulu dapat menyebabkan kerusakan akidah.
potensi seorang itu jika dia tidak bertobat akan masuk ke dalam neraka sebagaimana dimasukkannya orang Yahudi dan Nasrani, orang Ahlul Kitab ya, orang beragama Kristen dan yang orang musyrik yang menyembah selain Allah. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang dari kalangan Ahlul Kitab yaitu Yahudi dan Nasrani dan mereka orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah, mereka itu masuk ke dalam neraka jahannam. Dan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Wa yadzubillah. Semoga ini menyadarkan kita semua. Barakallahu fiikum.